Ya, jadi teman-teman kita undang pagi hari ini di DPC PDI Perjuangan, kaitannya tentunya masih dalam Pilkada Kota Bekasi. Karena sama-sama kita ketahui tahapan Pilkada sudah akan segera dimulai dan waktunya sudah tidak banyak lagi. Insya Allah calon wali kota Bekasi dari PDI Perjuangan sudah jelas, yaitu ketua DPC kami Mas Triadianto. Alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah mendapatkan rekomendasi dari partai. Pagi hari ini ada dua agenda yang akan kami sampaikan selaku DPC partai. Yang pertama dan yang kedua ya cukup menarik lah. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahwa kami di PDI Perjuangan, di DPP PDI Perjuangan dibentuk tim khusus pemenangan pilkada. Nah, pagi hari ini kami juga didampingi oleh beberapa teman-teman yang disebut sebagai tim 9. Tim 9 ini ada salah satunya Bung Frans, kemudian Bung Aris, kemudian ada Bung Adianton, Bung Farid, kemudian Bung Sen, Mbak Kris, dan masih menyusul Bung Wira dan Mbak Nova. Nah, mereka ini setelah ini akan dibentuk, dilatih oleh DPP PDI Perjuangan besok 3 hari Selasa, Rabu, Kamis untuk melakukan kerja-kerja pemenangan politik, pemenangan kepala daerah di Kota Bekasi untuk Mas Triadianto. Nah, kerjanya seperti apa? Baru mereka besok akan mengetahui tupoksi intinya seperti apa. Yang pasti mereka dibentuk menjadi salah satu pilar pemenangan utama Mas Tri di Kota Bekasi untuk bersinergi dengan eksternal, dengan tim-tim koalisi partai lain. Insya Allah bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal untuk memenangkan calon. Kemudian yang kedua, dalam kesempatan hari ini juga saya semalam sore lah dikontak oleh Mas Tri untuk menyampaikan kepada teman-teman media, teman-teman yang ada di Kota Bekasi, menyampaikan terkait bahwa Mas Tri juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini boleh ditampilkan fotonya kemarin ketika penyerahan di DPP. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa PSI hasil dari kunjungan kami kemarin, beliau Partai Solidaritas Indonesia menyepakati kerjasama politik di eksekutif maupun di legislatif nanti bersama kita PDI Perjuangan. Salah satunya dengan cara mendukung Mas Triadianto sebagai bakal calon wali kota Bekasi. Nah, dengan modal 2 kursi, alhamdulillah hari ini berarti Mas Tri sudah mendapatkan dukungan sampai hari ini ya. Yang lain insya Allah menyusul, PDI Perjuangan 9 kursi, PAN 5 kursi, dan PSI 2 kursi. Nah, ini menjadi modal utama. Dan insya Allah terus kita bangun komunikasi dengan partai politik lain, dengan PKB, dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan P3. Insya Allah mereka juga dalam waktu dekat akan menyusul bersama-sama kita memenangkan Mas Tri sebagai calon wali kota Bekasi 2024-2029. Harapannya kita bisa sama-sama membangun kota Bekasi ini menjadi lebih keren. Nah, ini saat penyerahan Mas Tri, penyerahan rekomendasi oleh DPP PSI ke Mas Triadianto, dan ini surat rekomendasi. Nah, ini surat rekomendasinya, bisa ditampilkan jelas. Surat Des Pilkada Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Nah, teman-teman boleh diambil gambarnya, diambil surat tugas Des Pilkada Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia menugaskan kepada nama Dr. Triadianto Cahyono, NIK sekian sebagai kandidat calon wali kota Bekasi dari Partai Solidaritas Indonesia untuk, ini tugasnya ada 1 sampai 4. Nah, artinya apa? PSI sudah siap bersama-sama memenangkan Mas Triadianto sebagai bakal calon wali kota Bekasi. Ya, jadi ada 2 agenda yang memang yang kami sampaikan di pagi hari ini ya. Salah satunya tadi pembentukan tim 9 dan orang-orangnya ada di belakang saya dan di samping saya. Insya Allah mereka akan di briefing langsung oleh DPP partai materi-materi terkait pemenangan pilkada. Kemudian yang kedua agenda kita ya terkait
PSI sudah memberikan dukungan kepada Mas Tri Adianto sebagai bakal calon wali kota Bekasi. Selanjutnya, teman-teman ada yang ingin bertanya di segala mendapatkan surat tugas. Kalau saya sih menyebutnya sudah menjadi rekomendasi ya kalau di internal kami ya. Karena di situ jelas bunyinya untuk surat tugas salah langkah pertama untuk mendapatkan rekomendasi. Dan saya yakin Mas Tri bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh DPP. Jadi setelah mendapatkan surat tugas, kemudian Partai Amanat Nasional juga memberikan surat tugas kepada Mas Tri. Kemudian hari ini juga Partai Solidaritas Indonesia, dan kami terus membangun komunikasi dengan partai-partai politik yang ada di Kota Bekasi. Kalau tadi pertanyaannya PKB, insya Allah dalam waktu dekat pasti teman-teman juga akan kita undang lagi. Kemudian partai-partai lain, Demokrat insya Allah juga sudah siap-siap untuk mengeluarkan surat rekomendasi, bahkan kalau Demokrat kayaknya. Kemudian Gerindra juga sudah siap-siap. Nah, insya Allah dalam waktu 1 minggu ini beberapa partai sudah akan bulat mendukung Mas Tri sebagai bakal calon wali kota. Pertanyaannya mancing-mancing terus nih. Karena sudah jelas, kalau kemarin Kang Ono menyampaikan sudah tidak ada perdebatan bahwa PDI Perjuangan mendukung Tri Adianto sebagai bakal calon wali kota Bekasi. Betul ya? Dan sudah ditegaskan bahwa Pak Muhtar juga akan ikut memenangkan Mas Tri sebagai bakal calon wali kota. Terkait baliho-baliho, ya kalau soal tabayun, soal kita komunikasi silaturahmi pasti kita lakukan, dan Mas Tri sudah melakukan itu. Kalau terkait pertanyaan menurunkan baliho bukan tugas partai, tugasnya ada di Satpol PP. Silakan. Nanti juga pada waktunya kalau sudah sah sebagai calon wali kota ditetapkan oleh KPU, saya yakin itu akan diturunkan semua oleh oleh Satpol PP. Dan saya yakin dan Pak Muhtar tidak akan marah atau tidak akan legowo, karena beliau salah satu senior partai kita juga yang jasanya juga banyak untuk PDI Perjuangan di Kota Bekasi, dan dia saya yakin akan bersama-sama kami memenangkan Mas Tri sebagai calon wali kota. Jadi kalau ditanya menurunkan, tugasnya Satpol PP. Dan saya yakin Pak Muhtar akan legowo karena sudah keluar yang namanya keputusan dari DPP partai, dan kami menghormati dan mengapresiasi beliau. Itu dinamika di PDI Perjuangan, demokrasi ala PDI Perjuangan. Sebelum ada yang namanya surat keputusan, mau surat tugas atau rekomendasi, sah-sah saja, semua boleh mencalonkan diri. Tapi ketika sudah keluar, saya yakin beliau juga akan sami'na wa ata'na seperti kita semua. Jadi sekali lagi, urusan menurunkan baliho dan spanduk urusannya Satpol PP, bukan urusan DPC partai ataupun partai politik. Di mana bunyinya ada 4 hari? 14 hari yang saya tahu. Kemudian setelah surat dikeluarkan surat gitu kan? Ya artinya sebelum juga keluar surat tugas, Mas Tri terus menjalin komunikasi. Tapi kalau teman-teman berasumsi 4 hari, misalnya, saya anggapannya teman-teman yang berasumsi 4 hari. Anggap aja, setelah surat tugas dikeluarkan, hari ini sudah memutuskan PAN dan PSI. Artinya kalaupun harus hari ini mendaftar, kursi kami sudah cukup. Berarti Mas Tri sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kalaupun asumsinya harus 4 hari. Tapi saya rasa masih dibuka sampai nanti pendaftaran ke KPU. Dan yang pasti kami DPC dan Mas Tri terus berkoordinasi dengan DPP partai. Mana-mana saja partai yang memang sudah siap jalan dengan kami di kota. Tentunya ya ketika ketua kami mungkin merasa punya chemistry dengan dua bakal calon wali kota atau wali kota dari Golkar, ya kami sebagai pengurus mendukung. Kalau saya dan teman-teman DPC dan tim 9 melihat ya Bang Novel dan Bang Faisal mungkin juga salah satu yang punya peluang mendampingi Pak Tri, karena ya satu, Bang Faisal sebagai anggota DPRD terpilih dan caleg terpilih dan anggota DPRD 2019, Bang Novel juga kita lihat ya sangat mumpuni juga, banyak fotonya di mana-mana. Artinya Golkar juga punya modal 8 kursi. Artinya ini menjadi modal utama juga. Kalaupun akhirnya Golkar bersama-sama dengan hari ini kan tadi sudah jelas, PAN sudah bersama kita, PSI sudah bersama kita, sehingga 9 tambah 5, 14, sudah 16. Kalau Golkar ikut bergabung lagi dengan kita, 24. Kalau PKB ikut lagi bersama kita, 29. Terus kemudian siapa lagi? Gerindra bergabung dengan kita 6, jadi 35. Kalau P3 2, boleh juga mau sama kita.
Demokrat sama kita 37 ya, jadi jelas. Jadi membangun Kota Bekasi tidak bisa sendirian, lebih baik bersama-sama dalam koalisi besar. Kalaupun nanti akhirnya PKS bersama kita, kenapa tidak mungkin? Iya nggak? Namanya politik masih cair. Selama belum pendaftaran di KPU tanggal 27 Agustus ya kalau nggak salah ya. Apa 20 berapa Agustus? Ya, benar ya? Jadi komunikasi masih terus kita bangun, termasuk dengan PKS, dengan P3, dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan semua partai. Dan itu terus dikoordinasikan Mas Tri kepada DPP partai. Nah, kemudian tim 9 ini juga akan dilatih di puncak rencananya 3 hari dan akan dihadiri oleh Mas Tri. Disitulah Mas Tri juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya sebagai bakal calon kepada DPP partai. Bagaimana konstelasi di Kota Bekasi ini. Harapannya kita bisa koalisi besar bersama-sama membangun Kota Bekasi. Untuk Faisal dan Bang Novel menurut saya ya masuk sebagai salah satu kandidat bakal calon wakil wali kota ini. Cocok lah. Cuma masih fresh, masih muda. Jadi di tim 9 ini ada biro hukum, ada relawan, kemudian ada manajer kampanye, ada saksi, kemudian ada jubir. Ini akan dilatih oleh DPP partai dan mereka nanti kerjanya akan kita sinergikan, akan kita korelasikan dengan tim eksternal partai-partai koalisi. Jadi supaya tahu dulu tupoksi mereka apa, tugas mereka apa, teknisnya seperti apa, mereka dilatih dulu selama 3 hari nanti. Dan Mas Tri pun akan hadir di lokasi tersebut untuk menyampaikan juga konstelasi politik yang ada di Kota Bekasi. Jadi tugasnya yang pasti menjadi salah satu pilar utama dalam pemenangan Mas Tri Adianto di Kota Bekasi. Bersinergi dengan DPC partai, bersinergi dengan nanti eksternal partai dengan partai-partai koalisi yang ikut mendukung Mas Tri Adianto.